Chu Feng mengamati Jie Tianran, sementara Wen Xue mengamati Chu Feng. Melalui mata Chu Feng, dia juga dengan cepat mengunci ke Jie Tianran dari kerumunan. Oh, sepertinya dia ada di sini. Orang tua itu adalah kakekmu, kan? Maka kekuatan penghalang di seluruh leluhurku Wu Tianhe juga merupakan metode kakekmu. Petik 2. Kakekmu tampaknya sangat kuat. Bersikap jahat tidaklah menakutkan. Menjadi kuat juga tidak menakutkan. Menjadi jahat dan kuat pada saat yang sama akan sangat merepotkan. Adik laki-laki Chu Feng, jika kamu menyinggung orang seperti itu, masa depanmu mungkin tidak mudah. Wen Xue memegang dagunya dengan tangan kecilnya dan menganalisis situasi Chu Feng dengan serius. Chu Feng mengabaikan Wen Xue, tapi matanya mulai bergerak bolak-balik dari Jie Tianran ke Zhu Jiezong. Yang paling dikhawatirkan Chu Feng saat ini bukanlah Jie Tianran. Yang paling dia khawatirkan adalah harta karun seperti Sekte Zhu Jie akan dimanfaatkan oleh Jie Tianran. Adik laki-laki Chu Feng, apakah kamu benar-benar menggunakan formasi Istana Suci Tujuh Dunia untuk bertarung melawan kakekmu? Petik 2. Formasi macam apa yang bisa digunakan oleh makhluk setingkat ini untuk bersaing dengannya? Petik 2. Dengan begitu, formasi besar seharusnya tak tertahankan, kan? Wen Xue bertanya. Adik perempuan Wen Xue, tolong jangan ganggu adikku Chu Feng, kata Ziling. Sekte Master Wolong juga berkata, Wen Xue, diamlah. Guru, saya juga khawatir tentang saudara muda Chu Feng. Saya ingin menganalisis situasinya untuknya, jelas Wen Xue. Sekte Master Wolong memberikan pandangan tegas. Wen Xue mengangkat bahu dan segera menutup mulutnya. Setelah mengeluarkan dekrit 7 alam, penguasa Istana 7 alam berkata kepada semua orang. Kalian tunggu di sini dulu, dan jangan mendekati kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur tanpa izin saya. Setelah mengatakan ini, dia sendirian, ia terbang menuju kota utama Sekte Alam Zhu. Dan tatapan Chu Feng dengan cepat beralih ke kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Jie Tianran, jadi wajar saja dia ingin memasuki kota itu. Dan Chu Feng juga ingin memanfaatkannya. Tuan Sekte Master, bisakah Anda memfokuskan gambar pada gerbang kota Master Sekte dari Alam Bela Diri Leluhur? Tanya Chu Feng. Oke, Master Sekte Wolong mengaktifkan formasi, dan gerbang kota Master Sekte di Alam Bela Diri Leluhur menjadi semakin jelas. Tidak, saya tidak bisa melihat dengan jelas melalui susunan teleportasi. Tuan, bisakah Anda mengaktifkan susunan teleportasi dan biarkan saya pergi ke sana? Chu Feng bertanya lagi. Pintu itu harus berisi metode untuk menerobos formasi pertahanan, membuka pintu, dan memasuki kota utama Alam Bela Diri Leluhur. Tapi melalui susunan observasi, Chu Feng tidak bisa melihatnya sama sekali, dan dia hanya bisa menatapnya dengan cara yang benar-benar mendalam. Ya, tapi waktunya tidak boleh terlalu lama. 1 jam, tidak peduli berhasil atau tidak, saya harus kembali, kata pemimpin Sekte Wolong. Iya, Chu Feng mengangguk. Setelah itu, kepala Wolong Wuzong memimpin Chu Feng dan yang lainnya keluar dari formasi observasi. Dia membuka pintu lain, dan di dalam pintu ini juga terdapat formasi yang sangat mengesankan. Tapi, Yang baru saja mengungkapkan kekuatannya, memindahkan Chu Feng kemana saja di Zhu Tianhe dalam waktu singkat. Saudara Chu Feng, bukankah itu terlalu berbahaya? Tapi di depan matanya, Chu Feng benar-benar akan pergi ke sana. Ziling tidak bisa tidak khawatir. Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya Chu Feng saat ini dan tingkat penguasa Istana 7 Alam. Belum lagi penguasa Istana 7 Alam, bahkan Istana Suci 7 Alam, tetua manapun di kapal perang terapung itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Itu adalah kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Tapi Chu Feng masih junior. Ziling, jangan khawatir. Kata-kata ini diucapkan oleh Chu Feng dan Master Wolong Wuzong pada saat yang bersamaan.
Chu Feng mengatakan ini karena dia memiliki rusa dewa di tubuhnya, dan rusa dewa telah mengatakan bahwa dia telah pulih. Selanjutnya, Chu Feng telah berkomunikasi dengan rusa ilahi, dan rusa ilahi dapat membantunya menghindari metode spiritualis dunia naga langit. Adapun perkataan rusa ilahi, Chu Feng juga sangat percaya, dia telah melihat metode rusa ilahi. Kepala Wolong Wuzong mengeluarkan selembar kertas jimat dan botol giok dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Terima kasih, Master Sekte. Melihat jimat dan botol giok ini, Chu Feng tahu mengapa Master Sekte mengatakan hal yang sama. Ternyata penguasa klan juga punya sarana untuk melindunginya. Kombinasi jimat ini dan obat dalam botol giok akan memiliki efek persembunyian yang kuat, sehingga Chu Feng tetap tidak terdeteksi. Ini bukan formasi tersembunyi yang sederhana, ini adalah formasi yang terhubung dengan formasi Wolong Wuzong saya. Selama masa berlaku formasi, Anda dapat berkomunikasi dengan saya. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda dapat memberitahu saya. Saya akan mengaktifkan formasi dan memindahkanmu kembali secara langsung. Tapi ingat, jangan lakukan itu lebih dari 1 jam. Kata Master Wolong Wuzong kepada Chu Feng. Murid tahu, terima kasih, Master Sekte. Chu Feng tidak ragu-ragu, mula-mula mengambil ramuan di dalam botol giok, lalu mengaktifkan jimatnya, segera menyembunyikannya sepenuhnya. Segera setelah itu, dia masuk ke formasi teleportasi. Formasi teleportasi Wolong Wuzong sangat cepat, dalam waktu singkat, Chu Feng tiba di langit berbintang. Tentu saja, Chu Feng tidak hanya jauh dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur, tetapi juga agak jauh dari pasukan Istana Suci 7 Alam. Chu Feng, bagaimanapun juga, kamu menghadapi Istana Suci 7 Alam. Bahkan jika formasi yang ditinggalkan oleh pendiri Wolong Wuzong sangat kuat. Tapi kamu juga harus berhati-hati dan berusaha menjaga jarak. Suara itu tertangkap telinga Chu Feng. Master Sekte, jangan khawatir. Kota Master Sekte Alam Bela Diri Leluhur terlalu besar. Jarak ini cukup, Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Meski jaraknya memang cukup jauh. Tapi kota utama Zhu Realem sebanding dengan dunia, dan ini adalah dunia yang lebih besar. Suatu hal yang sangat besar, Chu Feng dapat melihatnya dengan jelas meskipun jaraknya jauh. Chu Feng tidak bergerak maju sama sekali, tetapi berdiri di tempat yang sama dan mulai mengamati dengan cermat isi gerbang kota Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Setelah tidak lagi menggunakan formasi observasi, tetapi mengandalkan observasi imersif, Chu Feng. Pola jimat di gerbang Zhu Jiezong seperti makhluk hidup, kemarilah dan mulailah melompat. Pola jimatnya banyak sekali, seperti lautan luas yang dipenuhi gerombolan ikan yang padat. Chu Feng perlu menemukan beberapa ikan tertentu di antara kumpulan ikan ini dan mengatur ikan ini untuk menemukan cara untuk membuka pintu. Tentu saja ini hanyalah salah satunya. Ada cara lain. Hanya saja cara lainnya, meski sederhana, namun sangat berbahaya. Yaitu langsung memilih untuk menerobos, namun cara ini akan dibalas oleh formasi kota. Itu terlalu sulit. Mengapa ada metode pembukaan yang begitu sulit? Petik 2. Setelah Chu Feng mengamatinya, dia juga mengerutkan kening. Bahkan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Kesulitan ini hampir bisa dikatakan mustahil. Jie Tianran pun menundukkan kepala dan mengusap matanya, sepertinya bukan hanya dia saja yang bermasalah, tapi juga Jie Tianran. Namun tak lama kemudian, Jie Tianran mengeluarkan cermin perunggu dari tas Qian Kun. Cermin itu sudah sangat tua, sesuatu dari zaman kuno. Dia mengaktifkan formula ajaibnya, dan cerminnya segera membesar, lalu menembakkan seberkas cahaya yang jatuh ke gerbang kota Sekte Alam Zhu. Jie Tianran, ada harta karun seperti itu. Mata Chu Feng berubah menjadi gembira, seolah dia melihat seberkas cahaya di kegelapan. Di bawah cahaya cermin perunggu, kesulitan pengamatan bisa sangat berkurang. Jika kita mengatakan bahwa kita harus menemukan ikan tertentu dari lautan luas yang penuh dengan ikan.
Kemudian di bawah penerangan cermin ini, jangkauannya dikurangi menjadi 1/10. Walaupun tingkat kesulitannya masih sangat tinggi, namun tingkat kesulitan ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Chu Feng mulai berkonsentrasi mengamati. Setelah Jie Tianran mengambil harta karun ini, ada secerca peluang untuk melakukan hal yang awalnya mustahil. Chu Feng tahu bahwa peluang ini hanya berlalu dan dia harus memanfaatkannya. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah ada orang lain di kejauhan yang juga mengawasi Jie Tianran. Orang ini adalah Song Changsheng yang membawa kapak. Apa yang Chu Feng bahkan tidak ketahui adalah bahwa bahkan Song Changsheng pun memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia melihat harta karun yang diambil Jie Tianran. Mengapa dia memiliki benda ini? Dia mengenali benda ini, dan karena dia mengenalinya, dia dapat menyimpulkan berdasarkan benda ini saja bahwa Niubi tidak berbohong kepadanya. Jie Tianran pasti memiliki kekuatan tersembunyi.